Uh, ya, di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ananda Labib. Jadi tadi dinyatakan dalam presentasi saya bahwa bahwa teori interaksionisme simbolik itu dikemukakan oleh beberapa sosiolog untuk menentang teori behaviorisme radikal yang dipelopori oleh Watson. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwa yang ditentang adalah teori teori behaviorisme radikal yang dipelopori oleh Watson. Nah, menurut Watson itu, di dalam behaviorisme radikal itu pada intinya bahwa di sini itu posisinya manusia disamakan disamakan dengan hewan yang dimana tingkat hewan itu lebih rendah daripada manusia. Menurut Watson. Nah, terus habis itu menurut Watson juga dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang pasif, tidak berpikir, dan perilakunya itu ditentukan oleh rangsangan dari luar dirinya, bukan dari dalam individunya. Nah, makanya di sini Herbert Mead itu melakukan penentangan dengan cara membuat teori interaksionisme simbolik yang dimana menurut Herbert Mead interaksi yang ada itu muncul dari dalam dirinya juga seperti yang tadi sudah saya paparkan, ada self, mind, dan society, kayak gitu Abi. Bagaimana Pak Kasper jawab? Oke, berarti penentangannya itu terkait dari interaksinya sendiri ya. Jadi antara Watson dan juga Mead itu berbeda pandangan dalam hal ini. Iya, jadi menurut menurut siapa sih tadi namanya? Menurut Watson itu behaviorisme radikal beda ya sama teori behaviorisme yang biasa. Jadi kalau misalnya itu, kalau yang saya tangkap sih, behaviorisme radikal itu salah satu inti kontennya itu adalah sifat manusia ataupun interaksi ataupun simbol yang dimunculkan oleh tiap individu itu muncul karena rangsangan dari luar dirinya aja gitu. Sedangkan kalau menurut Herbert Mead dan Blumer dan Erving Goffman tadi itu terdapat dari dalam diri manusia juga, yaitu dari pikiran, terus sama dari aksi-aksi kecil, dan habis itu mempengaruhi lingkungan sekitar dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar gitu. Oke, cukup jelas. Terima kasih jawabannya, Ibu Moderator. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Ate. Iya, boleh. Ya, tadi aku mau tanya tentang teori interaksionisme simbolik menurut Erving Goffman gitu. Tadi kan sudah dijelaskan kalau menurutnya interaksi bersama individu lain itu diibaratkan kayak sebuah seni gitu, yang di dalamnya ada dua jenis kehidupan yang beda, di belakang panggung sama di depan panggung gitu. Nah, itu arti panggung di sini itu merujuk ke para entertainer saja, atau arti panggung di sini itu maksudnya seseorang yang punya dua kepribadian gitu, misalnya di kelas ceria tapi di rumah berbeda gitu, atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Amanda Egalita atas pertanyaannya. Saya sebagai presenter akan mencoba mendiskusikan terlebih dahulu terkait pertanyaan yang ditanyakan. Jika ada audiens yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Teh, mau nanya, Teh. Silahkan. Apakah penafsiran mengenai simbol itu akan dapat berubah sewaktu-waktu atau dia selalu monoton? Oke, terima kasih Sabira atas pertanyaannya. Kami sebagai presenter akan mencoba mendiskusikan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya.
Ate masih bisa bertanya nggak? Masih bisa, Amanda. Sebentar dulu ya. Saya buka termin kedua setelah pertanyaan dari Amanda Egalita dan Sabira Kanita terjawab. Terima Oke, kasih. makasih. Terus saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kanit. Pertanyaannya itu tadi penafsiran simbolik itu bisa berubah sewaktu-waktu atau tidak ya? Dalam pemahaman simbol menurut kami, menurut kelompok kami itu tidak ada yang bersifat monoton. Karena teori interaksionisme simbolik sendiri dalam analisanya menggunakan subjektivitas terhadap aksi atau simbol yang ada. Jadi bisa saja menurut saya A, menurut saudari Kanit B. Contoh paling dekat yang bisa saya berikan di sini adalah penggunaan rokok. Dalam dunia medis, rokok itu akan berakibat buruk terhadap kesehatan dan organ tubuh. Namun beberapa orang merokok itu merupakan kegiatan positif yang mampu meringankan pikiran atau bahkan dibilang gaul. Ya, kurang lebihnya gitu, Kanit. Apa bisa dimengerti? Oke, makasih Ganan. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Amanda Egalita. Apabila dari presenter ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Jadi tadi ditanya adalah bahasanya ini loh, konsep dari panggung sendiri itu maksudnya apa. Jadi di sini saya ingin memperjelas bahwa panggung itu tuh cuma seperti metafora aja. Jadi kayak sebenarnya tuh panggung yang dimaksud oleh Gufman itu adalah ketika dia terjun ke dalam masyarakat gitu loh, Amanda. Kan kalau orang di panggung kan menghadapi orang banyak tuh, nah kayak gitu Man. Apakah terjawab, Amanda Egalita? Bisa tolong gambarkan nggak contoh ilustrasinya gitu? Gimana? Oh, oke. Contohnya itu kalau yang bisa saya sampaikan, saya berikan di sini itu adalah di mana tuh kayak contohnya ini pengemis. Jadi tuh pengemis kan kalau misalnya dilihat gitu di panggung gitu, panggungnya itu adalah ketika si pengemis itu melakukan kegiatan mengemis. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa dia memainkan peran sebagai orang miskin. Seringnya mereka memainkan peran sebagai orang miskin atau berkebutuhan khusus. Nah, jadi mereka pakai menjadi aktor sebagai aktor yang menggunakan pakaian lusuh ataupun kakinya pincang seperti itu. Sedangkan ketika dia di belakang panggung, bisa saja dia orang yang kaya, orang yang mampu, kayak gitu. Apakah masih bingung atau kurang jelas gitu? Mungkin bisa ditanyakan kembali. Iya, sudah sangat jelas, Ate. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Kepada 3 penanya di awal, saya selanjutnya membuka termin kedua untuk 3 penanya kembali. Ate izin bertanya. Ya, silahkan. Saya izin bertanya, di dalam teori interaksionalisme simbolik ini terdapat dua pendekatan, yaitu etnometodologi status karakteristik teori dan homopilipi research. Maksud dari pendekatan ini dalam teori interaksionalisme simbolik itu bagaimana? Oke, baik. Apakah boleh cantumkan referensinya dari mana? Boleh.
Enggak, maksudnya pernyataan tersebut referensinya dari mana? Dari buku kemarin apa ya? Yang di gender. Oh, oke. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya Nabila Soraya dipersilakan. Izin bertanya, bagaimana teori interaksionisme memandang gender? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Untuk satu penanya yang tersisa, dipersilakan siapa saja. Saya selaku presenter akan melakukan diskusi terlebih dahulu agar mempersingkat waktu. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nabila Soraya. Tadi pertanyaannya, bagaimana teori interaksionisme memandang gender? Jadi pendekatan interaksionisme simbolik memandang gender itu sebagai paduan interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Gender dimanifestasikan melalui simbol-simbol yang melekat pada diri seseorang, mulai dari pakaian, gestur tubuh, gaya bicara, hingga aroma tubuh. Begitu Nabila. Ya, baik, terima kasih. Ingin menambahkan juga pernyataan dari
Intan Wiladina mengenai pertanyaan dari Nabila Soraya terhadap interaksi dan gender. Jadi tadi disebutkan bahwa interaksi gendernya itu dilihat dari kayak pakaian kayak gitu-gitu kan. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan bahwa interaksionisme simbolik terhadap gender itu lebih pada pendekatan bukan dari individu tersebutnya saja, tapi dalam perannya di dalam kehidupan masyarakat gitu. Karena kan kalau misalnya dilihat ada juga yang jenis kelaminnya apa, tapi gendernya lebih menunjukkan kepada sebaliknya kayak gitu, Nabil. Masih ada yang harus dijawab? Ada Bu, satu lagi. Tadi dia tentang... Kenapa Bu? Silakan. Oke. Saya masih mencari jawaban-jawaban yang tepat. Ayo, jangan lama-lama. Ya, Teh. Iya Bu, saya ada kesulitan nih terhadap pertanyaannya siapa namanya Angelina Azahra. Jadi tuh dia membahas tentang hemofili gitu Bu, penelitian Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? tentang
pendekatan etnometodologi status karakteristik teori sama tentang hemofili research Bu terhadap interaksi. Nah itu saya sedikit kesulitan di situ. Nggak sedikit sih Bu, sangat kesulitan. Itu ada di mana? Maksudnya ada di paper kamu atau enggak? Dia punya referensi sendiri Bu. Dia sudah mengirimkan ke saya tentang papernya tersebut. Itu ada di dalam artikel yang dia punya, itu judulnya gender dalam interaksi dan kelembagaan Bu. Jadi dia ada kaitannya dengan gender gitu Bu yang dia tanyakan. Ya nanti kalau tidak terlalu berhubungan dengan interaksionis simbolik, yang literatur yang kamu baca, kamu bisa bilang aja belum baca soal itu gitu. Oke, saya kira harus itu. Ya, jangan mengada-ngada juga ya. Ya, sudah ya. Kalau misalnya dari pertanyaan yang saya sanggupi, yang kelompok saya sanggupi itu sudah selesai terjawab semua Bu. Tinggal yang dari Anan Uteng saja Bu. Oke. Ada yang harus dijawab atau selesai? Oke. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang satu disiplin teori ya, namanya interaksionisme simbolik ya, interaksionisme. Jadi ada dua kata nih. Ada interaksionisme, ada simbol. Ini ada dua kata nih ya. Benar nggak ada dua kata ya? Apa itu interaksionisme? Apa? Interaksi itu apa? Hubungan antara individu, kelompok. Ya, itu interaksi namanya ya. Hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Simbolik itu apa simbol? Sesuatu yang ditunjukkan gitu masih Bu, kalau saya memahaminya. Coba ada yang berpendapat simbol itu apa? Ini sebelum kita kemana-mana nih, ya kan? Simbol itu apa? Suatu bentuk Bu yang mempunyai makna Bu. Suatu bentuk yang mempunyai makna. Ada lagi yang berpendapat? Identitas, Bu. Simbol umat Islam itu apa? Allah Bu. Iya nggak sih? Kayak sholat. Enggak, itu kalau sholat bukan simbol. Simbol umat Islam apa? Yang dia punya makna. Al-Quran bukan? Coba yang Islam, yang mengaku dirinya Muslim, simbolnya apa? Kalimat syahadat Bu. Kalau itu rukun Islam ya. Ka'bah bukan Bu? Nah, Ka'bah. Jadi simbol orang Nasrani apa? Simbol orang Nasrani apa? Salib, Bu. Simbol orang Nasrani itu salib. Simbol orang Yahudi itu apa? Bintang nggak sih Bu? Hah? Bintang. Ya, bintang Daud ya. Simbol agama Hindu itu apa? Simbol agama Hindu apa? Botak Bu, kata Dida. Botak. Iya, kata Dida yang botak. Itu mah ininya. Patungnya. Swastika Bu. Hah? Swastika. Coba yang lain yang berpendapat
Cari di Google simbolnya apa? Hindu. Tapak darah, Bu. Hindu. Tapak darah. Iya, di Google. Kalau patung Ganesha apa? Patung Ganesha. Patung Ganesha apa? Hindu bukan? Simbol Hindu bukan? Kalau simbol Buddha apa? Simbol Buddha apa? Wah, kalian ini pemahamannya. Bukan sih, Bu. Hah? Simbol Buddha apa? Coba ini yang cetek-cetek aja ini, memahami simbol. Yang cetek-cetek nih. Simbol NU apa? Simbol NU. Simbol NU apa? Bulan bintang bukan, Bu? Ya Allah. Simbol NU apa? Simbol NU itu bintang 9. Ya. Simbol NU itu bintang 9 sama ada tali yang diikat gitu ya, kayak begitu. Simbol Muhammadiyah apa? Matahari, Bu. Simbol Muhammadiyah itu matahari. Simbol PMII apa? Coba yang PMII ini. Simbol PMII apa? Mungkin seperti tameng gitu, Bu. Tameng. Bintang 9. Coba dicek. Bintang 9 Bintang 9. Simbol PMII itu bintang 9. Simbol HMI apa? Siapa di sini yang HMI? Coba HMI. Bulan bintang. Bulan bintang. Simbol IMM apa? Simbol IMM. Yang dekat-dekat sama kalian. Bunga melati. IMM. IMM bunga melati. Ya? Pena. Apa itu semuanya? Semuanya adalah simbol, ya. Semuanya adalah simbol yang pasti dia memiliki makna. Jadi interaksionisme simbolik ini adalah salah satu teori yang menjelaskan tentang bahwa interaksi manusia itu didasarkan atas simbol-simbol, ya. Nah, simbol-simbol. Kalian mungkin suka pakai emoji ya di ini ya, di WA ya. Kalau emojinya nangis, apa maksudnya itu? Sedih. Sedih. Kalau emojinya itu tertawa, apa maksudnya itu? Senang, Bu. Bahagia. Bisa senang, bisa lucu, ya. Kalau emojinya itu memperlihatkan semangat, gini-gini nih, gini, apa itu? Memberi semangat, Bu. Beri semangat. Nah, emoji itu adalah simbol, ya. Emoji itu adalah simbol. Jadi sederhananya interaksionisme simbolik ini
sedang membahas tentang bagaimana interaksi manusia antar individu dan masyarakat itu menggunakan simbol-simbol. Masyarakat Islam simbolnya adalah Ka'bah misalnya ya. Seperti yang dipakai oleh partai P3 ya. Masyarakat Nasrani simbolnya adalah salib gitu ya. Masyarakat Buddha simbolnya adalah patung Buddha. Ya, itu agama-agama di dunia ya, agama-agama. Kalau partai misalnya, partai PDIP simbolnya Banteng. Puan Maharani banteng. simbolnya. Iya, banteng. Maksudnya Puan Maharani kayak banteng gitu ya? Megawati, Bu. Ya, jadi masyarakat PDIP simbolnya adalah banteng. Masyarakat Golkar simbolnya adalah pohon beringin. Masyarakat P3 simbolnya adalah Ka'bah. Masyarakat PKB simbolnya adalah bulan bintang dan lain-lain ya. Itu adalah menunjukkan simbol. Kita itu kalau melihat umbul-umbul PDIP, oh ini umbul-umbul banteng, oh ini PDIP gitu ya. Kalau melihat umbul-umbul Golkar, oh ini pohon beringin, oh ini Golkar. Nah itu semua simbol. Jadi kata para ahli interaksionisme simbolik, interaksi antar individu dengan individu dan interaksi masyarakat dengan masyarakat itu didasarkan kepada simbol-simbol. Sesederhana itu memahami interaksionisme simbolik ya. Ibu pengen kalian nanti mereview ya, karena ibu sudah sangat konkret menunjukkan bagaimana interaksionisme simbolik dipahami. Akar sosiologis dari interaksionisme simbolik ini, paradigma dasarnya itu dari Max Weber. Dari Max Weber tentang apa? Tentang makna. Ya. Tentang makna bahwa manusia itu memahami sesuatu berdasarkan makna di mana lingkungan sekitarnya itu memahaminya. Misalnya ini nih, ini apa ini? Sendok teh, Bu. Sendok, Bu. Sendok. Labib. Ini sendok ya. Kita memahami ini sendok ya. Sendok ini punya makna apa dia? Buat makan, Bu. Buat makan, buat ngudek kopi, buat ngudek teh. Di Inggris namanya apa ini? Spoon. Spoon. Kalau di Inggris kita bilang ini sendok, orang Inggris bisa paham enggak? Enggak, Bu. Enggak, karena barang ini di Inggris tidak dipanggil sendok, tetapi dinamakan apa? Spoon. Spoon. Jadi interaksionisme simbolik itu juga terkait dengan bahasa, terkait dengan bahasa, gitu ya, kayak begitu. Terus misalnya ini nih, ini apa nih? Dompet apa powerbank ini, Bu? Ya, apa dompet ya? Apa makna dompet bagi masyarakat kita?
Untuk menyimpan uang, Bu. Dompet punya makna untuk menyimpan uang, itu yang utama, ya. Tetapi juga di dalamnya bisa menyimpan macam-macam juga ya, menyimpan KTP, menyimpan ATM dan lain sebagainya. Kalau dalam masyarakat Inggris ya, apa nama dompet itu? Bahasa Inggrisnya dompet apa? Purse. Wallet, Bu. Wallet. Kalau kita bilang kepada orang Inggris dompet, mereka mengerti nggak? Enggak, Bu. Sebaliknya, kalau kita bilang wallet ke dalam masyarakat kita, mereka mengerti nggak? Disangkanya burung, Bu. Ya, burung wallet kan. Nah, itu artinya apa? Bahwa interaksionisme simbolik itu melibatkan bahasa di dalamnya. Ya. Interaksionisme simbolik itu melibatkan bahasa di dalamnya yang tadi ditulis dalam PowerPoint-nya kelompok 4 ya. Sampai di sini kelompok 4 bisa menjelaskan kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Sampai di sini kelompok 3 bisa menjelaskan nggak soal itu? Bisa memahami nggak maksudnya? Kelompok 3. Belum paham, nggak nyampe ke situ pemahamannya, ya kan? Nah, jadi akar sosiologi dari interaksionalisme simbolik ini adalah dari Max Weber tentang makna, ya. Tentang bahwa pemaknaan sosial itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana mereka hidup. Teori ini sebenarnya sangat dikenal di dalam bagian atau yang utama dari ilmu komunikasi, yang utama dari disiplin ilmu komunikasi sebenarnya, karena menyangkut komunikasi antar individu dan antar masyarakat. Dan juga sangat dikenal di dalam ilmu fenomenologi. Jadi teori ini lintas disiplin ya. Masuk ke dalam ilmu komunikasi, tetapi juga masuk ke dalam ilmu fenomenologi. Kenapa masuk kepada disiplin ilmu fenomenologi? Karena dia terkait dengan gejala, ya, gejala atau simbol yang memiliki makna. Ya. Menurut Herbert Blumer, ya, teori ini sangat menghindari kuantitatif, ya, metodologi kuantitatif, dan juga sangat menghindari statistik dia. Dia sangat menghindari. Pokoknya dia jauh dari kuantitatif lah. Dia kualitatif banget ya. Dia kualitatif banget, dia jauh dari kuantitatif ya. Yang dipakai adalah yang banyak dipakai di dalam disiplin teori ini adalah tentang riwayat hidup, ya, tentang biografi, tentang autobiografi, ya, tentang studi kasus, ya, tentang surat-surat. Makanya ada satu disiplin, ada sosiologi dan kearsipan, ada itu, sosiologi dan kearsipan. Terus juga ada mempelajari surat-surat. Nanti kalian akan masuk ke situ semua kalau ibu yang masih mengajar ya. Nanti di dalam disiplin ilmu sosiologi kualitatif. Nanti yang mengajar kalau masih diberikan kesempatan pada ibu untuk studi kualitatif, kalian akan ketemu dengan autobiografi dan studi kasus dan studi riwayat hidup ya. Nah, itu yang utama dari pemikiran Herbert Blumer ya.
Sementara menurut pemikiran Herbert Mead, ia menyatakan bahwa betapa simbol-simbol ini mempunyai makna yang sangat penting di dalam kehidupan sosial. Gini, kalau misalnya Ka'bah diinjek-injek oleh orang lain, kalian kira-kira merasa terhina nggak? Iya, Bu. Bu, Ka'bah diinjek-injek oleh orang lain yang bukan beragama Islam, misalnya, terhina nggak kalian? Terhina, Bu. Terhina, di mana girahnya, kira-kira kan kayak begitu ya. Kalau orang Nasrani, kalau salib diinjek-injek oleh masyarakat Islam, Nasrani terhina nggak? Terhina, Bu. Itulah yang menjadi penyebab terjadinya konflik dulu waktu di Ambon ya, antara kelompok masyarakat Islam dengan Kristen. Satu sama lain saling menghina. Misalnya ya, penghinaannya, wah, Yesus nggak pakai celana dalam, misalnya. Itu terhina nggak dibilang Yesusnya nggak pakai celana dalam? Mungkin juga benar, karena dulu nggak ada celana dalam ya, mungkin juga. Tapi sekarang disebut penghinaan dia. Terus orang Kristen bilang, apaan? Agama kok nabinya tukang kawin, misalnya. Orang Islam terhina nggak? Terhina. Gitu ya, kayak begitu. Itu simbol-simbol yang berharga ya bagi kelompok masyarakat yang kalau dihinakan oleh orang lain, bukan kelompoknya, itu akan marah kelompok tersebut. Dan seringkali konflik sosial yang terjadi di masyarakat itu karena persoalan simbol ini, ya, persoalan simbol ini. Nah, jadi kata Herbert Mead, posisi simbol di dalam masyarakat itu sangat penting sekali. Dia punya makna yang sangat dihargai. Sebab apa? Sebab seluruh simbol-simbol itu adalah untuk menyampaikan pesan. Seluruh simbol itu adalah untuk menyampaikan pesan. Coba Ibu tanya kepada kalian, simbol Ka'bah itu punya pesan apa? Untuk menunaikan sholat, Bu. Dia adalah simbol di mana umat Islam jika menghadap sholat itu adalah ke Ka'bah. Ada nggak sholat yang tidak menghadap Ka'bah? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau di rumah kalian, ya ini Ibu cerita ya. Kalau di rumah Ibu dulu, Ibu mau cerita di rumah Ibu dulu. Kalau di rumah Ibu, terutama di kamar Ibu ya, simbol diri Ibu adalah, itu ada lukisan. Lukisannya satu, lukisan dari Ade Pirus, seorang pelukis terkenal ya. Ibu belinya itu lukisan cukup mahal. Lukisannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maknanya itu? Inna sholati, sungguhnya sholatku, hidupku dan matiku untuk Allah ya, Bu. Ya. Nah, dengan memasang simbol itu,
apa kira-kira makna itu buat ibu? Sebelum kalian kan menafsir, ya menafsir. Misalnya kalian datang ke rumah ibu gitu, terus melihat lukisan itu, kira-kira kalian menafsir tentang diri ibu itu apa dengan lukisan itu? Ibu tuh kalau misalnya dalam melaksanakan kehidupan ini, apapun itu selalu ditujukan itu kepada Allah, apa-apa itu, Bu. Disandarkan gitu, Bu. Nah, itu ya, oke. Nah, itu maknanya. Jadi kalau misalnya kita datang ke rumah seseorang, di rumah itu terpampang simbol-simbol tertentu, pastilah dia menunjukkan makna tertentu bagi penghuninya, gitu ya. Nah, terus selain lukisan itu, ya, simbol lain di kamar ibu yang selalu ingin ibu ingatkan pada diri ibu adalah Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah, Bu. Nama-nama. Berapa jumlahnya? 99. 9, Bu. Oke. Nah, itu di kamar ibu juga sama, ada Asmaul Husna. Nah, kira-kira kalau kalian melihat ibu dengan simbol itu maknanya apa? Selain tadi yang disampaikan oleh Labib. Ibu salah satunya mengagungkan Allah dengan nama-namanya, Bu. Memuji Allah. Nah, itu. Jadi ya tentu saja ada lukisan-lukisan karena ibu suka seni ya, suka benda-benda sangat suka benda-benda seni gitu. Tetapi yang utama ya yang ibu prioritaskan untuk dilihat ketika tidur dan bangun tidur adalah simbol-simbol itu ya, simbol-simbol misalnya menjelang tidur gitu pasti ngelihat itu. Bangun tidur pasti ngelihat gitu. Setelah itu baru tuh ngelihat benda-benda seni yang lain. Hidup tuh rasanya bahagia gitu ya, bahagia banget gitu. Ngelihat lukisan ini, ngelihat lukisan itu, ngelihat bunga-bunga yang semuanya kok rasanya tuh tersenyum gitu ya ke ibu tuh kalau ngelihat pagi-pagi bunga-bunga tuh si bunga-bunga itu ngajak tersenyum gitu. Dia tumbuh gitu ya, dia ingin dirawat, ingin disapa misalnya kayak begitu gitu. Nah, semuanya itu adalah simbol ya yang menunjukkan makna bagi penggunanya itu seperti apa misalnya kayak begitu ya. Itu simbol semuanya. Gitu ya. Jadi kata Herbert Mead, ini dalil Herbert Mead, posisi simbol di dalam masyarakat itu sangat penting ya. Karena simbol itu menunjukkan makna bagi individu ya, bagi individu dan masyarakat yang dia menyampaikan komunikasi, arti ya gitu. Tadi benar betul tuh yang disampaikan oleh Labib ya. Inna sholati itu buat ibu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya matillahi rabbil alamin itu hidup kita itu sepenuhnya adalah hidup ibu lah setidaknya ya. Sepenuhnya adalah untuk Allah. Sepenuhnya ya. Sepenuhnya untuk sepenuhnya untuk Allah. Apa simbol bahwa umat Islam itu hidupnya harus sepenuhnya untuk Allah? Apa simbolnya? Dalam bahasa ya, dalam bahasa. Apa coba? Apa simbol? Bukan, ada lagi. Ini rukun loh. Ada lagi simbol bahwa umat Islam itu hidupnya semata-mata hanya untuk Allah dan tidak menghamba dan mengabdi
kepada orang lain itu disimbolkan melalui apa? Syahadat, Syahadat, Bu. bukan, Bu? Iya, melalui syahadat. Satu bahasa namanya, satu bahasa yang betul-betul dia harus ada di palung hati umat Islam. Itu la ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan di mana aku bersandar selain hanya kepada Allah. Tidak menghamba kepada siapapun. Nah, itu simbol. La ilaha illallah itu tuh simbol. Ya. Muhammadur Rasulullah dan Muhammad adalah pembawa ajaran Allah, gitu ya. Itu simbol. Itu simbol. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita tidak boleh bergantung selain kepada Allah? Dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah simbol yang punya makna dalam dan sampaikan melalui bahasa. Nah, tadi grup AT menyampaikan begitu ya, bahasa mempunyai peran di dalam interaksionisme simbolik. Ya. Nah, jadi simbol ini merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Herbert Mead ya mempunyai 3 konsep kunci di dalam interaksionisme simbolik ini. Pertama adalah mind, pemikiran. Makna itu muncul karena proses sosial. Makna itu muncul karena masyarakat mendefinisikannya seperti itu. Labib tadi menyampaikan bahwa simbol inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu artinya segala sesuatu perilaku kita itu hanya untuk Allah. Pengetahuan itu, pengetahuan tafsir itu Labib tahu dari mana? Kenapa, Bu? Pengetahuan tentang tafsir inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam itu tahu dari mana? Tahu dari pengetahuan saya, Bu. Enggak ya. Ya, Labib sendiri tahu itu tuh dari mana? Dari maknanya, Bu. Maknanya terus kan kita bisa melihat tafsirannya bahwa semuanya itu kan disandarkan pada Allah. Kan di situ tertera kata hidup dan mati. Ya, pemahaman itu dia tidak muncul sendiri. Tidak berdiri sendiri. Tapi makna itu dimaknai juga oleh masyarakat Muslim. Jadi pengetahuan Habib soal simbol itu maknanya sudah didefinisikan sebelum-sebelumnya oleh masyarakat Muslim. Itulah yang disebut mind. Ya, mind itu pemikiran kita itu tidak berdiri sendiri, tetapi pemikiran kita itu dibentuk oleh makna yang muncul di dalam masyarakat. Ya. Misalnya kita memaknai simbol Ka'bah sebagai kiblat di mana umat Islam sholat. Simbol itu sebelum-sebelumnya sudah ada. Sebelum kita paham ini sudah ada. Yang dipahami juga oleh masyarakat. Makna yang kita punya itu adalah makna yang dibentuk oleh masyarakat. Makna yang dibentuk oleh masyarakat. Itu mind. Ya. Itu mind. Nah, sementara yang kedua adalah self, kata Herbert Mead. Self itu adalah kemampuan dari diri sendiri untuk menerima pandangan orang lain atau masyarakat.
Ate, coba Ibu tanya kepada kamu. Kamu sering dipandang apa oleh orang di luar diri kamu terhadap kamu? Apa ya? Saya kurang tahu, Bu. Saya nggak pernah nanya-nanya. Atau ada yang ngasih atau ada yang ngomong aja gitu, misalnya apa? Apa ya? Nggak tahu saya. Saya nggak Labib, tahu. kamu ada yang ngasih tahu kamu apa misalnya? Nggak tahu sih juga, Bu. Oke, ada yang sudah tahu? Kalau misalnya ke Ibu, nih ya, kalau ke Ibu, orang melabeli Ibu sebagai cendekiawan, misalnya. Ibu sendiri tidak pernah melabeli diri Ibu sebagai cendekiawan. Tapi orang menempelkan label itu kepada Ibu sebagai cendekiawan. Ibu terima saja. Ya. Berarti nyambung ke teori labelingnya, Bu? Belum. Lain. Ini tentang self. Self itu adalah apa ya namanya? Penerimaan seseorang terhadap pandangan orang lain ya atau masyarakat terhadap orang tersebut. Ya, itu self. Itu contohnya Ibu tadi. Habis Ibu pengen contoh dari kalian nggak ada yang tahu tentang pelabelan, bukan persepsi orang terhadap diri kalian. Ibu, ya, mungkin kalau Ibu nanyanya menurut Labib Tarisa gimana kayak gitu mungkin bisa kali, Bu. Iya, apa misalnya? Tapi si labibnya menerima pandangan itu gitu, kayak begitu. Jadi dia tidak reject ya, tidak menolak. Apa misalnya? Kalau Ibu begitu, misalnya orang melabeli Ibu sebagai cendekiawan. Ya sudah, Ibu terima saja kan. Ibu sendiri tidak pernah mendefinisikan diri Ibu sebagai apa gitu. Terus orang melabeli Ibu sebagai penulis karena mereka membaca karya-karya Ibu misalnya. Ya sudah, Ibu terima saja gitu ya. Orang melabeli Ibu sebagai intelektual misalnya. Ya sudah, Ibu terima saja gitu ya, kayak begitu intelektual. Nah, itu self namanya. Self. Pemberian apa ya namanya? Pandangan atau persepsi individu atau masyarakat terhadap diri seseorang. Gitu. Itu self. Terus juga ada society ya, ada society atau masyarakat di mana masyarakat itu ada, maksudnya gini, individu itu tidak berdiri sendiri. Dia berkelindan, ya, terhubung dengan masyarakat. Nggak bisa dibayangkan kalau kita hidup sendiri, ya, dia pasti terhubung. Setidaknya terhubung dengan keluarga kita, ya, terhubung dengan teman-teman kelas kita, terhubung dengan apa namanya, selain teman-teman kelas, misalnya mungkin teman-teman gaul kita, gitu. Itu masyarakat. Jadi kata Herbert Mead, interaksionalisme simbolik itu terdiri dari 3 konsep kunci, 3 kata kunci. 1 adalah mind, 2 adalah self, yang ketiga adalah society. Tiga-tiganya berkelindan satu sama lain, gitu ya. Kayak begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke ya. Nah, sementara teori dari Erving Goffman ya tentang interaksionis simbolik itu ada 3 kata kunci. Ya. 1 backstage, 2 front
stage, satu backstage, dua front stage ya. Oke. Coba backstage dan front stage ya. Ya, AT. Iya benar Bu, backstage dan front stage. Front stage. Dua ya, dua kata kunci. Gini penjelasannya. Kita menyaksikan Noah tampil, grup Noah tampil. Di dalamnya ada personil Ariel Peter Pan, terus ada untuk solo ya, ada Firman untuk gitaris, satu lagi ada siapa lagi itu untuk keyboard misalnya kayak begitu. Ketika dia manggung ya, ketika dia manggung untuk bernyanyi ya, ketika dia manggung untuk bernyanyi dan penonton bergembira ya, mengeluhkan sampai ada yang histeris terhadap Ariel ya, karena pesona yang ada nggak yang suka Ariel di sini? Kalian bukan Ariel sih kali ya ininya ya. Ininya apa idolanya siapa kalian idolanya nyanyi Indonesia? Ada nggak penyanyi idola Indonesia ada? Ada Bu, Labib kamu suka Labib banyak. Labib kamu apa siapa? Siapa ya Bu? Saya bingung. Saya kagak suka-suka banget Bu. Tapi suka sih beberapa. Ariel saya suka juga Bu. Ariel juga suka saya Bu. Ariel ya. Siapa tahu generasi kalian bukan Ariel ya. Tapi generasi ibu kalian kayaknya Ariel ya. Generasi sampai ada yang histeris-histeris tuh sama Ariel. Nah, ketika Ariel nyanyi di panggung yang membuat penonton histeris misalnya ya. Nah, itu disebut apa? Di dalam skema Irving Goffman. Itu disebut apa? Front stage. Iya benar nggak sih Bu? Ya, itu disebut dengan front stage. Itu disebut dengan front stage. Front stage itu di atas panggung, ya. Di atas panggung gitu, oh histeris gitu. Orang-orang mengagumi Ariel ya. Ariel berakting di panggung supaya karismanya terlihat, misalnya kayak begitu-begitu. Nah, itu disebut dengan front stage. Nah, sementara ada namanya backstage. Ya. Backstage itu adalah saat orang menyiapkan bagaimana di depan panggung ini sukses. Misalnya ada doa bersama, ya, ada doa bersama kru misalnya. Terus juga ada apa lagi kalau di belakang panggung? Kalau di belakang panggung ada apa lagi? Ya? Sutradara. Ada sutradara. Ada sutradara, ya. Terus juga ada kru, ya. Ada kru yang kadang-kadang melebihi orang atau aktor yang tampil di panggung. Itu backstage. Ya, itu backstage. Mungkin ada perselisihan, ya. Ada perbedaan pendapat di antara mereka yang orang yang di depan panggung tidak tahu. Itu backstage. Ya, nah, antara front stage dan backstage itu ditopang oleh personal front, itu tampilan pribadi dan setting. Ya, jadi personal front itu
ya solonya itu ya itu personal front, penyanyinya itu personal front. Dan setting itu adalah kru yang menyeting itu acara, itu backstage namanya. Itu backstage. Nah, jadi ada front stage, ada backstage, ada personal front, ada setting. Nah, itulah interaksionisme, konsep-konsep kunci di dalam interaksionisme simbolik. Gitu. Tadi ada pertanyaan ya, apakah gender itu menunjukkan interaksionisme simbolik? Ada dong. Ya. Ada dong. Jilbab itu menunjukkan simbol apa? Muslim. Ya. Tapi gendernya gender apa? Perempuan. Feminis, Bu. Gender perempuan. Ada enggak laki-laki pakai jilbab? Laki-laki ada enggak ya pakai jilbab? Enggak, Bu. Ya enggak ada. Nah, simbol pakaian itu menunjukkan gender tertentu. Ada enggak laki-laki pakai rok? Ada enggak laki-laki pakai rok? Enggak ada. Ada enggak perempuan pakai apa ya? Tapi kalau pakaian buat perempuan genderless aja ya. Misalnya begini, laki-laki pakai rok, laki-laki nggak pakai rok. Perempuan laki-laki pakai celana, tapi perempuan juga pakai celana, ya. Perempuan juga pakai celana. Laki-laki pakai jubah, perempuan juga ada yang pakai jubah. Tapi ada yang spesifik menunjukkan gender tertentu. Yaitu jilbab itu salah satunya. Jilbab adalah yang menunjukkan gender perempuan. Karena dia spesifik hanya dipakai oleh perempuan, tidak dipakai oleh laki-laki. Jadi itu keterkaitan antara interaksionis simbolik dengan simbol-simbol yang terdapat di dalam gender tertentu, ya kayak begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Udah jelas banget ya. Kalau kalian tidak mengerti, keterlaluan banget keterlaluannya. Ibu sudah sangat menjelaskannya tuh secara detail dan nuntun banget sama kalian supaya kalian benar-benar yang tidak paham pemateri aja belum paham apa yang dia tulis ya. Apa yang dia tulis tuh pemateri belum tentu paham dengan yang ditulisnya gitu. Kalau sudah dijelaskan seperti ini, baru memahami bahwa begitu toh interaksionisme simbolik itu gitu ya kayak gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Ibu, Bu. Ya, silakan. Ada yang tanya ya? Iya, aku Ya, mau tanya. silakan. Nah, apakah kalau yang menurut Erving Goffman itu hanya berlaku untuk para entertainment saja, Bu? Enggak. Presiden, kaum agamawan itu menggunakan interaksi simbolik front stage backstage itu ya. Jokowi kalau pidato kepada kita seakan-akan tidak ada apa-apa, baik-baik saja, fine-fine saja. Tapi di belakangnya kita nggak tahu apa yang terjadi dengan pidato Jokowi tersebut, gitu ya, kayak begitu. Dulu misalnya Agim kalau ceramah kepada kita seolah-olah rumah tangganya itu harmonis saja gitu ya kayak begitu dengan anak-anaknya yang banyak itu. Tapi ternyata mereka cerai.
gitu ya, kayak begitu. Di belakangnya ternyata begitu, kita nggak tahu. Nah, itulah yang disebut dengan backstage. Kadang-kadang antara front stage dengan backstage itu tidak selalu sesuai, ya. Bahkan dia bertolak belakang. Oke, ini waktunya kita sudah jam 10, tapi Ibu lebih dari jam 10, tapi Ibu pengen kalian mereview apa yang sudah Ibu sampaikan. Ada yang mau mereview? Oke, Bu. Ya, coba silahkan Abi. Saya, Bu. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk review apa yang sudah disampaikan oleh Ibu dosen terkait interaksionisme simbolik. Yang pertama yaitu mengenai interaksionisme simbolik itu menjelaskan interaksi manusia berdasarkan simbol-simbol. Seperti tadi dijelaskan itu kan seperti agama-agama juga mempunyai simbol-simbol, organisasi, institusi dan lain-lain. Bahkan sampai digitalisasi yang biasa kita lakukan dalam emoji-emoji juga itu merupakan sebuah simbol. Terus akar sosiologi mengenai intersimbolik ini dari Max Weber mengenai tentang makna. Bahwa manusia itu memahami semuanya itu berdasarkan makna di dalam kehidupan sosialnya. Selanjutnya, interaksionisme simbolik ini sangat berkaitan erat dengan bahasa, karena bahasa sendiri merupakan simbol yang cukup sering kita untuk bisa memahami akan simbol-simbol tertentu gitu. Seperti tadi dalam agama kan sudah dijelaskan juga oleh Ibu dan lain-lainnya. Terkait teori ini juga sebenarnya bagian utama daripada disiplin ilmu komunikasi dan masuk juga kepada disiplin ilmu fenomenologi. Jadi teori ini lintas disiplin ilmu gitu. Selanjutnya teori ini sangat menghindari akan kuantitatif dan juga statistik. Jadi lebih dekatnya itu dengan metode kualitatif. Selanjutnya teori ini sering digunakan juga untuk biografi, studi kasus, kearsipan, juga dengan studi riwayat hidup. Selanjutnya menurut Mead, simbol mempunyai makna yang penting dalam kehidupan sosial karena ia menunjukkan makna bagi individu dan juga masyarakat. Itu sudah sangat jelas ya bahwasanya apa yang dikatakan Mead ini benar-benar selaras dengan kehidupan kita, bahwasanya kita memahami segala macam aspek dalam kehidupan sosial itu menggunakan simbol-simbol. Selanjutnya 3 konsep kunci Mead yaitu ada mind yang merupakan makna muncul karena kehidupan sosial atau kita berada dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya ada self yaitu kemampuan diri sendiri menerima pandangan dari orang lain mengenai kita atau mengenai kelompok kita gitu. Selanjutnya ada society yang mana kita individu itu tidak berdiri sendiri. Kita terhubung dengan masyarakat berkoneksi. Nah, dari hal itu pula kita akan bisa menafsirkan berbagai macam makna gitu. Selanjutnya 2 kata kunci dalam interaksionis ini menurut Erving Goffman yaitu ada backstage dan juga front stage. Gitu Bu, kira-kira bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ya, oke. Terima kasih banyak, Labib. Ada yang bisa menjelaskan tentang backstage dan front stage? Ibu mau perempuan ya? Ibu mau perempuan. Coba yang perempuan, Rini Amandasari, Rini. Rini ada? Mana Rini? Rini, halo? Ini Rini nggak masuk ya? Coba Tarisa. Iya, Bu. Ya. Ini saya akan menjelaskan backstage dan front stage menurut pemahaman saya yang tadi Ibu jelaskan. Kalau menurut saya, front stage itu apa yang terjadi di depan panggung. Kayak misalnya contohnya tadi ada seorang idola yang sedang mengadakan konser, terus fansnya itu histeris gitu ngeliat idolanya gitu. Karena kan menurut dia idolanya itu ya emang sesuatu yang dia idolain gitu. Nah kalau backstage itu apa yang terjadi di belakang panggung, jadinya hal-hal yang ingin mensukseskan front stage gitu. Jadinya mereka tuh bekerja di balik layar yang mereka ingin mensukseskan apa yang ada di depan layar gitu. Oke, terima kasih ya untuk reviewnya ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami teori interaksionalisme simbolik ini dengan baik, dan untuk lebih
jelasnya lagi di antara kalian harus membaca ya, harus membaca. Tentu sebenarnya yang paling penting dari sosiologi itu kita sebut sebagai imajinasi sosiologis. Imajinasi sosiologis itu adalah pengamatan kita terhadap hal-hal yang berada di luar diri kita sebagai individu, terutama pengamatan kita terhadap masalah-masalah yang terjadi atau masalah-masalah sosial yang berada di masyarakat. Salah satunya tentang simbol-simbol itu tadi, gitu ya. Itu saja kepada para mahasiswa semuanya untuk pertemuan keempat ya, untuk pertemuan keempat dari 3 teori yang sudah kita pelajari. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke teori pertukaran yang akan disampaikan oleh pemateri dalam kelompok yang berbeda. Mari kita akhiri perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa absennya ya, absen kehadirannya pada hari ini supaya Ibu bisa rekap. Jangan lupa juga foto sudah ya dikirim fotonya. Boleh nggak sih Ibu ketika kalian di foto itu kalau tidak memunculkan videonya dianggap alpa, boleh nggak ya? Kalau ketika di foto gitu terus kalian nggak memunculkan video gitu dianggap alpa, boleh nggak ya? Kira-kira gimana ya kalian ya? Sepakat nggak sih? Kalau misalnya ketika foto gitu, baik di awal ya ataupun di akhir gitu, terus nggak memunculkan video gitu. Sebab mungkin tuh kalian cuma pakai daster doang, atau mungkin juga sambil telanjang atau apa gitu ketika perkuliahan terjadi, kan tidak menghargai perkuliahan ya gitu. Atau mungkin sebenarnya kalian sedang tidak belajar gitu tapi dipasang saja namanya misalnya kayak begitu kan, kemungkinan itu bisa terjadi karena tidak terdeteksi ya. Yang bisa dideteksi ya memang dengan wajah ya. Ini tolong tadi yang sudah difoto tolong dikirim fotonya ya. Tadi sudah difoto ya atau mau difoto ulang? Sudah Bu, sudah difoto. Sudah ya, oke, sudah difoto ya. Ya itu yang tidak dikeluarkan, yang tidak dikeluarkan videonya, bagaimana kalau kita anggap ini aja ya, tidak hadir gitu ya? Siapa tahu palsu gitu, cuma namanya doang dipasang gitu, tapi sementara kan susah ngedeteksinya. Ibunya kan kita semua susah ngedeteksinya kalau tidak terlihat wajahnya ya. Mau diulang lagi atau bagaimana fotonya? Ulang lagi ya Labib ya. Oke Bu, siap. Ya, siap. Ayo semuanya on cam. Yuk semuanya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Yang tadi yang di hospital ya bisa dimaklumi ya, tapi selain yang lain-lain gitu, aduh. Itu ya, Ibu tunggu fotonya ya. Oke, terima kasih absennya Ibu tunggu dan juga fotonya dikirim ke WAG. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.